ya coba aja yuk. Oke. Aku kan mandang kamu kayak imut gitu. Oh, terima kasih. Videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua yaitu Faki di channel Faki Coy. Kali ini gua akan buat konten yang bertema ngobrol santai ya. Jadi nama kontennya itu ngocoy, ngobrol coy. Emang agak-agak aneh, yang penting coynya tetap ada gitu loh. Karena itu ciri khas dari gue sendiri coy. Nah, gue ini akan ngobrol dengan salah satu, bisa dikatakan udah jadi artis ya, karena udah masuk TV. Cuman mungkin belum banyak yang tahu. Dia ini salah satu penyanyi dangdut juga di Indonesia, emang belum terkenal banget. Tapi bokapnya ini setahu gua nyiptain lagu salah satu artis top di Indonesia gitu. Bokapnya, dan dia ini juga penyanyi dangdut, MC juga di salah satu TV swasta gitu loh. Jadi ya gua akan ngobrol santai sama dia di sini, ngobrol coy di sini. Nanti kita akan jemput orangnya. Sekarang maksudnya nggak nanti ya. A few moments later. Halo Mbak. Aduh. Mbak, tante-tante. Lama banget omnya. Biasa ngaret. Aduh, namanya juga Bekasi ya. Itu Hari dia. Sabtu. Alasan. Oke ya, nah. Oke, gimana? Nama asli itu siapa sih? Vici siapa gitu? Oke, nama asli gue tuh Vici Mahardika. Vici Mahardika. Tapi Udah gitu kalau doang? di website tuh banyak sih, kayak dulu kan pernah ganti-ganti nama tuh. Tapi kalau nama lahir Vici Mahardika. Dulu ada Vici Motiva, Vici apa lagi ya? Vici Motiva, Visi pernah jadi Visi. Oh, visi misi. Ember, Vici, segala macem dia tuh, pokoknya nama gue diganti-ganti Vici. Sama siapa ganti-gantinya? Vici Cemong, sama label. Oh, Iya. Vici Cemong. Tuh ada ceritanya semua tuh dari nama juga Kalau kan. Vici Cemong apa tuh ceritanya? Nah, kalau Cemong itu sebenarnya waktu zaman sekolah dulu tuh nama panggilan dari teman-teman itu biasa manggil Mong, Cemong gitu. Oh. Ya gue nggak ngerti sih kenapa gitu, cuman kayak lucu-lucuan aja kali ya. Nama itu yang bikin kayak gue tuh banyak dikenal di sekolah. Oh iya dong, jadi ciri khas lah itu. Sampai nama Facebook aja udah Vici Cemong dulu kan. Oke. Terus akhirnya dipakai lah, ya udah Vici Cemong aja deh sama si label yang pertama tuh. Oke, jadi Vici Cemong. Terus ngerasa, kata mama, udah bagus-bagus punya nama, kenapa nggak nama sendiri aja? Kalau di panggung dipanggil Vici Cemong, kayak gimana gitu kan? Enak, enggak gimana ya? Kalau kalau Ayu Ting Ting kan ibaratnya Ting Ting kan bagus Ting Ting gitu kan. Nah, Kalau gue tuh kayaknya kurang pas. Kalau Cemong kan kayaknya udah kayak kucing lah gitu. Iya, kayak kucing, tapi kan aku imut kan. Kayak kucing. Iya. Ya udah, akhirnya memutuskan untuk tetap pakai nama Vici Mahardika. Kenapa nggak Vici dong? Aduh, sumpah asli. Gitu. Lu terus itu asli mana sih? Bekasi atau Jakarta kan? Oke, jadi gue tuh lahir tuh di Sukabumi. Tanggalnya gue kasih tahu, tapi tahunnya nggak usah ya. Iya. Biar kayak otot pemuda aja gitu. Oke. Gue tuh lahir 18 Agustus, tahunnya tahun 97. 18 berarti Leo ya masih ya? Leo, terus Terus? lo juga Leo ya? Iya, Leo juga dong. Kita sama Leo. Iya, dua lu tapi ulang kalau tahun tuan Leo sama Leo, kayaknya kita keras deh bro. Keras ya, karena kita keras nggak sih? Enggak sih, Leo tuh sebenarnya nggak keras. tergantung orangnya ya, orang. Kalau orangnya, maksudnya kalau orang sifatnya emang udah kalem ya kalem, mau dia tuh Leo kayak apa kayak bintangnya nggak ngaruh. Nggak ngaruh sebenarnya. Jadi tergantung dari sifat orang buat sendiri. lo semua yang bilang kalau Leo itu keras terus egois banget gitu kan. Betul. Itu semua tuh kayak tergantung orangnya gitu. Betul. Tapi yaudah, kalau Leo sama Leo ya coba aja yuk Ki. Hold up. Yeah. Ya lanjut. Terus bokap pindah kerjaan di Bekasi dulu. Bekasi. Jadi ya udah semuanya pindah ke Bekasi. Berarti bokap asli Sukabumi. Bokap sih aslinya Tasik, kalau nyokap Tasik. Sukabumi. Nyokapnya Sukabumi. Ember. Sebenarnya gue itu gede di jalan Ki. Jadi pindah-pindah terus. Pindah-pindah terus. Karena kayak kerjaan bokap. terus udah dari Tasik, terus juga dulu sempet kan di Tasik, di kampungnya bokap gitu kan, jagain kakek sama jagain nenek. Kakek, sorry. Terus ya nggak lama meninggal, ya udah akhirnya kita mutusin untuk Bekasi. Udah stay-nya sekarang di Bekasi. Oke. Gitu. Ya, lu tahu nggak sih sebenarnya kontennya namanya apa? Apa sih kontennya? Ngocoy.
Ngobrol coy. Ngocoy, ngobrol coy. Jadi buat lo semua yang pengen diajakin ngobrol, komen di bawah. Jadi ngobrol sama gua. Enggak, ya sekelas Vici aja lah. Kalau bawa Vici jangan lah. Aduh. Gua nge-level lah bawa Vici. Wah, gila Vici men. kan levelnya tinggi ya soalnya kan. Apaan lu, gue pendek kayak gini lo udah tinggi lo. Gila lu. Itu sebenarnya gua ngeledek sebenarnya sih. Gue pakai hak men tuh, pakai hak. Ya Allah, Vici. Oke, Kelihatannya sudah. cantik anggun ya, tapi ya Allah. Enggak, gue anggun. Aslinya tuh begini loh. Gue kan Anggun C. Sasmi. Oh iya. Gak boleh nyanyi ya? Enggak. Terserah mau nyanyi mau enggak apa-apa Sebab kan. nggak boleh. Yang penting enggak pakai ini enggak apa-apa. Apa-apa gak boleh deh. Lagu lu dong, coba lagu lu dong. Salah satu lagu. Lu tuh punya lagu berapa sih? Gue punya lagu tuh berapa ya? Sebenarnya sih udah banyak Ki, sombong banget anjir. Ada yang laku belum? Nggak, tapi kayak salah satu ada yang lumayan familiar lah. Alhamdulillah sebetulnya untuk di beberapa radio ya khususnya itu kayak lagunya udah dikenal sih. Kayak Apa? ada Alamat Rojali. Oh. Dulu, oh ya, ini Alamat Rojali juga ada cerita Pak. Ini kan Cerita single gimana? pertama gue nih. Ya, Dulu oke, Alamat oke. Rojali sama Gazebo. Nah ini di label yang pertama. Jadi dulu itu yang lo ingat gak sih yang kasusnya zamannya Rojali yang pembunuhan itu? Nggak Ada tahu. begal pokoknya di Gua nggak tahu lah, pembunuhan. pokoknya. Lagu gue tuh naik Pak. Oh, naik di Dianggapnya situ. tuh si Rojali ini untuk lagu dikait-kaitkan dengan kasus itu. Oh. Di YouTube tuh. Dulu viewersnya itu udah lumayan banget lah. Ya sekelas gue yang kayak promonya juga Iya, sendiri gitu kan, itu sendiri, banyak bener. banget Tanpa sampai iklan apapun. ada 100.000, hampir 100.000 deh itu viewersnya. Itu udah menurut gue udah banyak gitu kan. Lalu tiba-tiba nggak tahu tuh serangan fajar dari mana kan, ya kan, tiba-tiba itu video klip di take down. Lah, kok bisa? Di take down sama mungkin dihapus sengaja apa gimana, gue nggak ngerti lah ya. Pokoknya klip gue jadi nggak ada gitu kan. Oh. Ya gue juga nggak tahu sih karena nggak ada klarifikasi juga ke gue, dan memang sudah tidak bersangkut, tidak ada urusan lagi lah ya, tidak ada berurusan lagi dengan label yang lama. Jadi ya udah tuh, itu udah dari radio juga naik lagunya, cuman gue tetap kayak ya udah nggak apa-apa, mungkin itu hanya orang-orang yang sirik aja belum, Pak. ya belum rezeki Gitu. lah. Ibaratnya ya di balik ada kesulitan pasti ada hikmahnya di situ. Betul, gitu, ada hikmahnya segala Oh, sesuatunya. hikmahnya. Terus dari situ, oke udah tuh, tapi orang-orang radio masih tetap diputer nih Ki, alhamdulillah sampai sekarang. Kayak lagi ada di apa contohnya satu apa? Nah, Rojali, Rojali Gazebo, terus Gazebo Balelo. Balelo. Balelo ini yang nge-hype banget. Oh, Ini sama kayak Romat Rojali nih, alhamdulillah naik juga. Bekasi kah? Bekasi, di Bekasi rame, Bekasi, Tasik juga. Untuk beberapa kota justru alhamdulillahnya nge-play sendiri tanpa gue kesana gitu, harus visit. Jadi mereka langsung nge-play sendiri, izin lewat sosmed gue, ya udah alhamdulillah gitu kan. Sampai ke Malaysia, Aceh pun ada gitu diputerin. Alhamdulillah. Malaysia sama Aceh loh, udah lumayan loh. Alhamdulillah gitu. Kita aja, gua aja bisa ditonton dengan satu Indonesia aja tuh belum sejawa deh, Pulau Jawa deh gua udah alhamdulillah, apalagi satu apa udah ada kenal Malaysia ya kan, luar negeri gitu kan, mancanegara. Amin ya, Mudah-mudahan harapannya sedunia deh pokoknya. Amin. Perlu Jerman, Belanda ya kan. gila, masuk kontennya Fakih pasti langsung melezit Ya, gua. amin. Ada follower gue nggak seberapa loh. Weh, Ini ntar naik followers lah. apa namanya, subscriber gue belum seberapa. Abis gitu. ini langsung naik, tiba-tiba mengudara kita berdua Amin, bro. berkat Vici ya. Berkat kita Iya nggak sih? berdua. Kan kita kan Iya. kolaborasi yang sangat indah men. Nah yang ingetin ya, dan Oh, yang iya. belum tahu Vici itu Hah? siapa sih? Vici itu tuh penyanyi dangdut yang apa ya? Gue penyanyi dangdut yang aus kayaknya deh. Oh ya. Nah terus kita tuh dulu kita kenal di mana sih dulu, di sekolahan SMP kan? SMP berapa sih? SMP. Sebut gini. SMP 10 alias Captur. Oke. SMP Negeri 10 Kota Bekasi guys. Mantep, SMP gue sih cuma Itu- setahun doang di situ. Gue heran makanya. Lu tahu gak sih mau masuk SMP 10 itu susahnya setengah mati. Susah banget deh. Dan lu cuma setahun doang. Setahun gila, gue kan orangnya suka berpetualang gitu. Gitu. Jadi gue nyobain SMP lain gitu loh. Pada intinya sebenarnya sih nggak gitu. Sama. Jadi gue nyobain SMP lain, kayak ini kurang asik ya, gue pindah ke sini. Nah, dulu lo Kurang tuh asik, gara-gara ngebalap itu kan. ya Jadi gue karena pembalap balap itu satu kan. itu. Gua ya gimana ya, nggak fokus sih, cuman kayak gue mikirnya udahlah, gue pengen fokusin ke sini gitu loh. Kebetulan juga kan gue emang kalau di soal pelajaran dibilang bodoh nggak bodoh banget, tapi ya lumayan bodoh lah. Itu banyak ya. Dan ditambah kan gue sering bolos dia, gue terus terang gue sering bolos nih buat guru-guru gue yang dulu di sana sampai 10. Buat SMP 10. Ya pokoknya itu gue sering bolos. Minta emang. tobat lo, minta Gua- maaf lo. Gue sangat minta maaf sekali gitu loh. Dan gue bolos pun bukan karena gue mabok atau kemana-mana gitu kan. Gue bolos tuh emang karena balap motor gitu loh. Gitu.
ada kesibukan juga lah di gak usia yang macem-macem masih gitu loh. remaja Ya banget pada waktu intinya sih, itu. nah, bos emang itu jangan ditiru ya kalau Tapi bos. kita beda berapa tahun sih? Gue lebih muda dari lu, tapi intinya muka tuan gua. Sumpah ya, gue itu sama Faki itu umurnya itu kayak tuan gua, tapi kalau urusan dewasa, urusan matang tuh dia lebih matang. Ya, karena gue lebih pengalaman. Anjay, oke, suhu. Ici, Oke. kenal Faki itu di mana sih dulu? Maksudnya pertama kali ngelihat atau pertama kali tahu di mana? Pertama kali tahu itu sebenarnya gue nggak, jujur, gue nggak pernah ngeliat lu di mana-mana. Nggak pernah kayak langsung face to face tuh enggak, pernah, ya. tapi lewat BBM. Nah, justru gue heran kenapa lu bisa nyasar ke kontak BBM gue. Nah, bisa ada di situ. Bisa ada. Sedangkan BBM itu kan nggak ACC ya. Iya, dan gue kan Decline atau apa sih bahasanya dulu? accept. Ngesep ya. Nah, gue itu kan kontak gue itu kontak-kontak yang gue kenal doang, Ki. Lalu gue nggak kenal nih anak siapa kan, tiba-tiba ngeping gitu kan, ping. Ini siapa? Gue nanya teman-teman, lu kenal bocah ini gitu kan? Dilihat kan, Faki. Apa sih nama lu tuh? Faki apa? Pokoknya namanya Faki lah ya. Ahmad Faki. Dilihat. Gitu dong. Oh ini adik kelas Ci, yang ganteng tajir itu anak Masa sih, pembalap. nggak gitu lah. Nggak gitu lah. Kalau oke lu lah. tuh rebutan dulu tuh, lu tuh rebutan kayak idaman sih, bukan idaman, kayak rebutan cewek-cewek yang cabe-cabean gitu, Pak. Kamu nggak kenapa? Ya kan karena udah anak SMP dulu di Captun udah bawa moge, lu kan iya. pakai mobil gitu. Ini anak tajir mampus guys, parah. Terus Gue nggak nyombong di situ ya. Tapi emang waktu itu kebutuhan. Pas bawa mobil itu ceritanya gue itu emang lagi posisi hujan kan. Nah, waktu menunjukkan pukul waktu jam berapa ya? Jam 12 kurang, gue ngeri telat. Adanya Oh, mobil. masuk ke siang ya? Iya, gue kan siang dong, kan setuju. Nah, terus gue bingung naik apaan ya. Gue bilang nggak mungkin kalau misalkan dulu kan Gojek belum ada. Maksudnya, iya belum ada kan dulu Gojek. belum ada kan? ada. Iya, belum ada. Nah, gue izin juga kalau mamah gue mau bawa mobil sekolah gini gitu kan. Hujan soalnya, udah apa barin lah. Dan boleh Langsung gitu. pulang ya, maksudnya emang begitu. Yang penting langsung pulang, ketika pulang jam 10 pulang, jangan langsung jangan main-main dulu gitu. Ya udah, naruh mobilnya aman nggak? Aman bilang. Cuman nyokap gue taunya naruh mobilnya di dalam sekolah, di parkiran Di guru. parkiran, Padahal mah enggak, padahal tuh di parkiran penitipan biasa luar gitu lah. Ya udah, itu yang bikin gempar kayak itu tuh si Faki Iya, besok yang ada langsung kelas. gila bawa mobil. Dan gue pun pas keluar mobil itu kan posisi ternyata Diliatin gerimis gitu kan, gerimis. Pas bubaran, kelas-kelas lu pada bubar, pada pulang. Pada balik. Cewek-cewek kutip ya, cewek-cewek yang pada Cewek-cewek. wow gitu kan. Pada jalan tuh mobil motor kan dia. Iya. Ya kan? Gua keluar pada ngeliatin dong, dan pada kelihatan dong kalau orang berdua ngomongin itu gini. Iya. Kan? Pada kelihatan gitu kan. Ya karena sesuatu yang aneh lah Iya, gitu kan. dan tambah kan sebelumnya gue kan bawa motor yang Ninja 2,5 dulu waktu itu kan. Nggak apa, gue sebut merek lah, nggak apa-apa. Gue belum. Parah iklan. Nggak apa. Gua mau kayak nih anak ke sekolah. Nah, itu Gempar 2000 berapa lah. sih? 2000. Gue lupa deh 2000 berapanya. Pokoknya nih anak, gue tahu dari teman gue aja. Ini anak yang ini pembalap, blablabla, yang tajir Ci. Lu deketin aja. Kita pernah ribut juga, bukan ribut sih, selek lah. Oh iya. Pernah selek. Dulu pas karena gue mikir gini nih, anak baru anak kelas 1 gitu kan udah berani mau deket-deketin gue gitu kan. Sedangkan gue gak suka banget berondong gitu dulu. Gue gak berondong kali. Dulu Gue gak berondong kali. Oh iya, bukan ya. Kalau berondong tuh 5 tahun ke bawah. Nah, kan aku kan 10 mandang tahun. kamu tuh kayak imut gitu. Oh iya, makasih. Ya Allah. Gocap mana. Terus. Gitu, terus dari situ kayak ya udah deh, udahlah bodo amat gitu kan, nih anak mau ngedeketin gue atau apa. Padahal teman-teman gue tuh bilang sama Faki aja kan, dia tajir, dia ini. Gue enggak Padahal gitu. Sama orang yang tajir itu belum tentu bahagia, tau gak sih? Itu asalkan tahu. Kok lu Percuma. malah ngerendahin diri lu sendiri? Ya, gue ngerendah dulu untuk meroket. Enggak. Secara halus, geng. Oh itu pernah lihat secara halus ya gitu. Ya, terus. Gak mau sombong kan, mau Lamborghini 4 ya. Oh, amin. Suatu saat nanti kan bisa punya. Amin. Nah, mending Gitu. Lamborghini loh daripada istri 4. Ya iyalah, gila lu. Iya. Gua Si apain satu nih? aja puyeng, apalagi 4 Itu, gitu kan. mending mobil yang banyak. Terus satu aja hilang. Ada ulet guys. Untung di Kelihatan luar nggak bukan sih? di dalam. Kelihatan dikit, kayak kelihatan dikit. Terserah lah. Dia mungkin dia pengen eksis juga guys. Gitu. Jadi bisa kelihatan bawahnya gimana, guys? Bodo amat. Oh jangan dia lagi mencari alamat Ki. Ya, oh Dia iya. lagi nyari alamat gue Alamat rasa. palsu ya? Kayaknya. Aduh mulai deh. bukan. Mulai. Ngomong-ngomong alamat palsu itu katanya yang nyiptain tuh bokap lo ya, penciptanya. Bener nggak sih? Penciptanya ya Allah Subhanahu Wa Taala dong. Oh iya sih, bener sih. Cuman memberikan ilham kepada ayah saya, Ciela. Perantaranya ayah
Betul. Jadi ya udah ke bokap gue iya sih bokap yang bikin. Dulu itu tahun 2000 berapa ya? Berapa? Ya pokoknya lagu-lagu itu kayaknya deh. Oh enggak. Lupa gue. 2007. Meledaknya 2007-an kalau nggak salah tuh Itu ya. bikinnya pas bikin langsung meledak atau bikin dulu berapa tahun kemudian baru meledak? Enggak, atau itu gimana? bikin dulu baru meledak Ki. Jadi dulu tuh gue masih kelas 1 SD. Nah itu bokap tuh kayak ya jual sana jual sini lah, karena kebetulan itu produk dari bokap gue tuh produk emang dia yang bikin sendiri. Jadi kayak ibaratnya di modal lah. Berarti single pertama itu single atau album sih sekaligus? Dia langsung bikin album. Si Ayu ini langsung bikin album. Kak Ayu sih. Kayu, iya. Kak Ayu apa kabar? Oke gitu, terus gimana tadi? Oke, sama si Ayu lah. Sama Kak Bokapnya Ayu modal, Ting-ting lah. Kak Ayu, bokap modalin itu, jual ini, jual itu segala Tapi ini macam. bener gak lo ngomong kayak gini? Bener dong. Bener ya, gak ada Ini garang-garangan ya? Bener. Ini gue cerita dari pertama dulu deh, ya terus, kan? ya, Dulu terus. gue masih kelas 1 SD kalau nggak salah, masih kecil dah. Pas SD. SD di mana? SD gue dulu di Tasik pertama. Oh, di Tasik. Gue 3 kali Gue di pindah Tasik, bro. ya. Sukabumi, Tasik, Bekasi. Gila. Emang anak jalanan banget ya? Gue tuh gede di jalan bro. Jalanan banget. Iya. Jangan gue juga lahirinnya di jalan, di bis jadinya. Gak gitu juga kali. Gak gitu juga ya pak. Ya udah, terus singkat cerita bokap memproduksi lah lagu untuk Ayu Ting Ting waktu itu, bikin satu album khusus untuk Ayu Ting Ting di salah satu label ternama juga. Dan waktu itu Kak Ayu tuh sempat ditolak juga sama label, tapi karena bokap aja yang kekeh gitu kan, akhirnya jeger lah keluar jadi jadi album saat itu. Ada kurang lebih berapa lagu ya, kayak 8 lagu kalau nggak salah, 8 lagu. Dan itu dulu gue waktu masih kecil udah gue ini bawain buat joget. Terus habis dari situ bokap udah jadilah mini album ya kan, ada 8 lagu lah kalau nggak salah waktu itu, keluar rilis. Terus udah dan gue juga waktu itu belum pernah ketemu Ki, belum pernah ketemu sama si Kayu itu. Dia tuh belum pernah ketemu. Terus Kelas sampai SD? kayak kelas 3-an, gue lupa deh itu ya. Pokoknya SD lah ini. Pokoknya gue masih SD deh, itu masih kecil. Terus waktu itu lagunya sempat gue bawain buat nari-nari gitu di pentas seni di SD. Abis itu udah tuh jadilah lama-lama orang-orang tuh lebih banyak yang kenal dengan lagunya Yang Alamat Palsu. Yang Alamat Palsu di radio tuh naik. Pertama tuh radio yang naik. Iya, Alamat radio. Palsu di play mulu kan. Terus baru TV ya. Tiba-tiba TV. Itu acaranya Kak Olga waktu itu. Diangkat lah, jeger, ya udah habis dari situ buka produksi beberapa lagu dari Alamat Palsu, Geboy Mujair, Sambalado. Lagu paling terbarunya lagu Yang Bulan Dalam Kolam. Itu alhamdulillah bokap tuh juga banyak ininya Ki, banyak yang support bokap gitu kan. Nama bokap lu itu siapa? Nah, bokap itu Dadan Indriana. Nah, mungkin untuk beberapa orang di sana yang suka sama lagu bokap pasti juga tahu lah nama bokap siapa. Dan untuk yang belum tahu, namanya itu Dadan Indriana, asalnya itu dari Tasikmalaya. Dia sangat-sangat orang yang luar biasa, bijaksana, sangat cerdas, sangat membuat anaknya ini sangat kagum lah dengan sosok dia. Mantap pokoknya. Oke, kalau udah ngomongin orang tua, gue suka berkaca-kaca gitu. Kaca mana yang gue pengen baca? Tuh, hati-hati pokoknya buat kalian semua ya teman-teman. Kalau pengen ada yang beli lagu, langsung aja hubungi Pak Dadan loh. Nah, iya betul. Aduh, jualan. Pinter ya gue? Bagus lah. Sekalian lah. Betul. Pintar. Gitu guys. Di Ngobrol Coy ini tuh paling terbuka lah. Lu mau jualan apapun ya silakan, asal jangan jualan narkoba ya. Jangan dong. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Pokoknya say no to drugs ya guys. Kalau di sini kalau jualan buat job boleh, buat teman-teman semua yang pengen cari buat acara, buat event segala macam ya hubungi gue aja. Instagram gue taruh sini, awas lo ya. Editor, Instagram gue nih catat di sini ya. Tenang. Beres semuanya. Tinggal transfer aja pokoknya. Asik. Tinggal transfer pokoknya. Gue yang transfer. A few moments later. Terus gimana sih rasanya lo itu jadi anak pencipta lagu-lagu artis yang top gitu? Rasanya sangat-sangat bangga gitu kan, apalagi bokap juga ya beberapa artis banyak lah yang dia pegang gitu kan, kayak Ira Suara, Ira Suara juga? KDI, Ayu Ting Ting gitu yang siapa lagi? melejit banget. Terus siapa lagi ya? Siska Martinez, Gifri juga, kayak Gifri itu baru kemarin. Ya sangat luar biasa bangga gitu dengan karya-karyanya dia, dan memang orangnya sangat-sangat menginspirasi banget, sangat-sangat buat gue itu kayak gimana ya, wah keren lah gitu bokap gitu. Tapi ada beban juga Ki,
Bebannya tuh apa? Bebannya banyak bebannya kalau gua. Bebannya apa? Ngapain bebannya nih? Ini udah mulai serius nih ya, teman-teman. Nah, jadi gimana ya? Kita itu lahir dari orang tua yang punya nama gitu kan. Apalagi lahir dari keluarga yang bermusik gitu. Iya, Kayak betul. ibaratnya lu pencipta lagu, masa anaknya nggak bisa sih dibikinin lagu? Masa anaknya nggak nyanyi? Itu tuh kata-kata itu tuh selalu keluar dari siapa aja yang datang ke rumah, yang datang kita lagi ngobrol, gue ikut bokap gitu kemana, nah itu selalu keluar gitu ucapan-ucapan kayak gitu dari gue kecil, Fakih. Betul. Dari gue kecil, Kang Dadan inilah anaknya lah dibentuk gitu kan untuk jadi penyanyi terkenal. Masa Ayu Ting Ting bisa terkenal, anaknya enggak, ada kata-kata Nah, gitu. itu juga pengen gue tanya sebenarnya kenapa Nah, sih? termasuk lu juga pernah kan? Kayak Iya, gitu nanya betul, ke gue pernah gitu juga lu. itu, nah itu tuh jadi beban tersendiri buat gue gitu. Yang pertama kayak semua itu perlu proses gitu kan, lagi-lagi semuanya itu perlu proses, perlu Betul. belajar. Apalagi gue pun bukan basic, gue bukan kayak bokap yang emang di dangdut. Lo tau lah pertamanya gue aja dulu di sekolah nyanyinya apa? Band pop kan. Pop kan. Iya Gue nggak ngerti cengkok, gue nggak ngerti vokal yang gimana. Intinya nggak ngerti ya banget kan? dangdut lah. Nggak ngerti banget dangdut. Tahu dangdut cuma nggak ngerti banget. Iya, dan memang gue pun dari zaman sekolah itu SMP itu gue udah mempelajari hal itu, ikut-ikut manggung, nggak dibayar gitu kan, latihan rekaman sana sini nggak dibayar, malah kita yang modal gitu. Itu udah gue lakuin gitu dengan ya usaha lah, semuanya juga perlu proses lagi-lagi. Betul. Sampai akhirnya gue setiap kemana-mana Ki, karena oke, ada teflon, ada inilah dari tahun ke tahun ada peningkatan sampai akhirnya kan lagu gue pun dikenal oleh beberapa orang, dan akhirnya gue ada beberapa fans juga, bahkan fans yang gila sekali. Alhamdulillah. Dari situ gue kayak mikir gini, kan nggak belum se-boom itu kan, kata gue. Betul. Masa gue mau gini-gini aja gitu, sedangkan gue juga kerja di pabrik nggak mau Ki. Gue Iya. anaknya nggak mau kerja di pabrik gitu Gue pun kan. nggak mau kerja di pabrik. Gue lebih baik kerja di toko-toko, atau gue lebih baik kerja di driver pribadi deh daripada di pabrik. Iya. Karena gue bukannya sombong nggak mau gimana, cuman emang capek banget. Capek banget. Nah itu, gue juga nggak bisa kayak gitu kan. Akhirnya gue mutusin untuk waktu itu gue ada tawaran radio. Akhirnya gue coba radio, karena emang gue kan anaknya seneng ngobrol, seneng ngomong gitu. Radio kan. di mana tuh? Radio waktu itu di M2I Radio. M2E radio di mana sih? Itu di Gua nggak tahu. daerah Cutmutia. Oh, di Bekasi. Iya, itu yang Oh. punya dulu Muhtar Muhammad. Itu ngehits banget loh iya, guys. Pak Mukhtar, ya. Nah, gue di situ siaran sempet di M2I Radio, terus tiba-tiba gue ada tawaran promo di salah satu TV. Nah, gue promo lah ke TV itu. Terus udah dari situ berselang beberapa waktu tiba-tiba ada tawaran untuk jadi host Di host di TV. TV. Boleh gue sebut emang? Nggak apa-apa, sebut aja. Di Matrix TV kan. Nah, ada tawaran host dan juga kreatif di sana. Alhamdulillah. Akhirnya gue iseng-iseng aja Ki, gue tanpa lamaran, tanpa apa, gue tiba-tiba kesana aja, main asal kayak ya udah datang aja gitu. gitu kan. Ya udah gue datang, terus gue disuruh bikin skrip, gue disuruh syuting gitu kan. Gue coba nggak taunya ya gue masuk di sana, dan ya udah. Tapi gue tidak membawa embel bokap. Gue setiap kemana-mana Ki, sampai sekarang, sampai detik ini pun, hari ini pun gue dapet job segala macam, gue nggak pernah ngomong gue ini anak pencipta lagu Ayu Ting Ting loh. Gue nggak pernah. Karena kalau gue bawa nama bokap itu malah jadi beban untuk diri gue. Iyalah. Iya. Masa kalau anak pencipta lagu harusnya gini dong, Harusnya jadi penyanyi dong, Iya harusnya dong. apa gitu Lalu kan. kenapa dasar gitu Iya, kan. Masa apalagi- masih dijulitin Apalagi udah. dulu kan gue masih baru banget Yoi, gitu kan, masih pasti. awal-awal lah gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk setiap kali gue di event atau di mana-mana tawaran dari orang, gue pengen menguji apakah gue ini memang punya kemampuan dan gue ini layak gitu. Betul. Karena gue anaknya juga emang keras gitu, maksudnya keras dalam artian gigih gitu. Gue pengen apa tuh gue harus bisa, gue harus belajar, gue harus serba bisa biar orang itu tahu oh kemampuan gue ini diakui. Betul, Sampai betul. akhirnya singkat cerita, dengan sering berjalannya waktu, job berdatangan banyak banget alhamdulillah gitu Itu kan. job apa tuh? Itu job Kayak nyanyi, job MC, Oh. itu ada aja terus. Tapi lebih baik MC kayaknya ya. Hah? MC lebih baik. Nah kalau gue MC sambil nyanyi Oh iya maksudnya. double. Tapi enakan begitu sih. Iya, Kata gue. alhamdulillah sih. Di nyanyi kan cuma nyanyi bentar doang. Iya, enakan nyanyi sebenarnya. Oh bayaran? Hah? Gedean mana? Bayaran MC atau emang nyanyi doang? kalau bayaran sih sama sih. Sama aja. Karena kan kadang juga ada yang per paket. Ya udah gue ngambil sekian gitu kan. Udah langsung aja calling gue kalau mau. Calling rasanya Dewa. Ini calling ini ya penyanyi MC, iya. MC nyanyi apa Iyalah. lagi? Selain MC nyanyi,
debus kan, jadi bintang video klip tuh boleh. nah, ya jadi model boleh. Bukan open BO ya. Jangan lah, gila lo. Hey, stop! Why? Ya udah, gue jadi kayak semua orang sekarang, teman-teman bokap ataupun lingkungan entertain, semua tahu Vici Mahardika, alhamdulillah gitu kan. Dengan kemampuan gue, dengan yang gue miliki, gue bisa nyanyi, gue bisa hosting, gue bisa MC, event juga gue masuk gitu kan. Orang jadi kayak, oh ini anaknya Kang Dadan yang ini gitu. Jadi gitu merasa kayak sebuah kebanggaan sih buat diri gue sendiri yang gue bisa membuktikan sama bokap gitu tanpa bawa embel-embel nama bokap. Iya, betul. Ternyata orang tuh bisa menilai kalau Vici Mahardika itu ada. Bagus. Kayak gimana ya, orang itu menilainya anak pencipta lagu tuh gampang, nebeng sana juga bisa langsung jadi. Nggak bisa kayak gitu. Tetap dilihat dulu, tetap kayak apa ya? Jangan pencipta lagu kan ibaratnya di belakang layar ya, ibaratnya. Yeah. Rata-rata di belakang layar ya. Nah, apalagi yang artis aja tuh yang punya anak ini tuh susah loh naik. Susah. Ya nggak sih? Semuanya aja perlu berapa tahun untuk naik. Betul. Nah, ini juga Vici bisa ada di titik saat ini dan sekarang alhamdulillah gue udah mau rilis lagu baru nih Ki. Udah mau syuting Lagunya video klip. tentang apa itu? Bisa ceritain nggak? Aduh, sebenarnya masih rahasia karena belum launching, Oh, bro. belum launching. Iya, cuman pokoknya tentang percintaan tapi agak-agak sedikit jenaka. Oke. Dangdut kan? Masih dangdut tapi dangdut. Lu nggak tertarik kan dengan dangdut koplo gitu modelnya kayak yang ada Jawa-Jawanya? Oh, enggak. Kalau gue pribadi karena kan gue orang Sunda. Maksudnya kan lebih ke Sunda misalnya. Kalau bokap ini karena gue kan bawain lagu bokap. Nah, bokap itu memang warnanya itu tetap di situ. Nuansanya tetap di situ. Indonesia Sunda lah ibaratnya. Iya. Pokoknya bokap tuh lagu-lagunya dengan karakternya seperti itu gitu, nggak jauh-jauh lah. Nah, jadi waktu gue dengerin lagunya, ini jenaka banget. Nah, gue yakin, aku pengen aja gitu. Aku yakin kok ini nih. Akhirnya ya udah, ayo Vici rekaman dan ini alhamdulillah ada bos yang besar gitu, bos yang besar gitu. Iya, ini orang yang sangat luar biasa yang mau merekrut Vici dan ini juga dia melahirkan artis-artis yang besar juga lewat tangannya dia nih. Mudah-mudahan Vici juga Vici juga. Vici semoga lebih top dari yang tertop saat ini. Amin. Jangan lupa sama gua. Iya enggak lah. Transfer jangan lupa pokoknya. Transfer Jin. Gue yang ditransfer sama lu dong, gimana sih? Oh iya. Kan lu sebagai laki-laki. Oh iya, oke. Ntar ya. Rumah kita yang mana, sayang? Kalau software kita yang mana? Oh ya tinggal pilih sayang, tinggal pilih aja. Mau yang mana? Aku pengen yang tingkat 7 kalau ada. Tingkat 7. Oh, fuck yeah, this is the shit! Pokoknya perjalanannya panjang dan berat juga sih bawa nama bokap. Makanya alhamdulillah sekarang sudah bokap sendiri pun udah nggak khawatir lagi dengan gue yang oke, Vici memang sudah punya yakin gitu kan, kayak maksudnya gimana ya, Vici punya kemampuan yang memang tanpa nama bokap bisa dianggap ada dengan mandiri. Pembuktian Seperti itu pembuktian. Oke, tadi kan udah tentang jadi anak seorang pencipta lagu ya. Yap. Yang dari artis yang terkenal gitu loh. Nah, kerja lo ini sekarang itu tuh apa sih yang lo sibukin? Kerjaan saat ini gue tuh sehari-harinya gue nge-MC host di TV, di Matrix TV. Matrix atau Matrix? Matrix TV. Okay. Jadi pegang satu program. Programnya namanya apa? Programnya namanya Kopi Santai. Nah, ini kebetulan gue juga di sana jadi kreatif program gue sendiri. Wow, gitu. Itu jadi sangat jarang sekali sepertinya. Sangat keras, Pak. Itu gue bilang itu sebenarnya ya, cuman itu. Ya mungkin lebih halus, smooth. Lebih smooth aja bahasanya ya. Iya, dan gue juga sambil nyanyi-nyanyi, yaitu tadi gue juga lagi memproduksi lagu terbaru gue sendiri karena emang gue tuh anaknya tuh pengen serba bisa, Faki. Emang apa ya, pengen belajar ya terus gitu. Jadi apa aja gue lakuin, dimana gue suka ya gue lakuin gitu loh. Tapi tidak menyinggung orang lain, tidak menjatuhkan siapa-siapa. A few moments later. Jadi gitu ceritanya, banyak yang ingin menjatuhkan saya dari menjatuhkan itu seperti apa? Ada banyak orang-orang yang sangat-sangat baik hati. Dan tidak sombong apa gimana? Jahat, ada yang jahat, ada yang panjat sosial,
Dari kalangan artis juga kah atau sama kalangan artis juga. Jadi ya gitu deh. Tapi emang mau dimanapun emang ada aja ya, namanya juga manusia, bener-bener. Nah, kan. Oke. Nah, sekarang sekarang ini gue ngadain games boy. Games? Ya, games itu Apa pertanyaan tapi jawabnya dengan cepat. Oh gitu. Ngerti? Oke. Jadi gak usah lama-lama, gak usah banyak mikir, nih jawab aja. Ya, bosnya punya, kayak misalnya contoh, Vici udah masih mati apa enggak? Gimana pokoknya? Napas apa enggak? Enggak, gue pakai intinya. insang. Oke, Sip. Gimana? nih pertanyaan pertama. Hal apa yang bisa buat lo itu marah? Hal yang bisa bikin gua marah, dibohongin. Dibohongin. Yap. Oke. 2. Yap. Hal apa yang buat lo itu falling in love kemana aja sih? Kemana aja? Ke cowok. Iya, ke cowok. Hal yang bikin aku jatuh cinta atau falling in love itu gue suka cowok rapi. Rapi. Jadi gue suka cowok rapi. Itu ya, gue cowok katanya rapi tuh, ingat. Rapi, kamu harus Oke. rapi, wangi, ingat. 3, pernah trauma nggak? Trauma mendalam banget, dan itu karena apa? Trauma. Nah, Trauma pernah ada beberapa spekulasi nih. Pernah trauma karena jatuh dari tangga, sama pernah trauma karena percintaan, dan itu kayak beberapa tahun gue nggak punya pasangan. saking traumanya. Saking traumanya. Kalau tangga traumanya gimana? Maksudnya gimana? Nah, Takut tangga kah atau gimana? Iya, jadi gue pernah di titik dimana waktu itu kan jatuh di tangganya tuh di sekolah, Ki. Oh, sekolah. SMP, Sabtu. Oh iya, kelas berapa? Pas lagi naik kelas 3. Oh, Kelas 2 berarti waktu itu. Terus? Nah, waktu itu tuh jatuh dari tangga, kurang lebih 12 anak tangga. Oh, Itu guling-gulingan dong? iya, guling-gulingan. Ya Allah. Untung itu gue udah dibilang gagal otot keringan. Ya Allah. Karena Pantes kayak gini jadinya ya. iya, makanya lo nggak heran aja kalau gue anaknya ambiar kan. Terus jatuh dari tangga, sehingga ya udah waktu itu kayak gue kan waktu itu penanganannya pun agak-agak terlambat sih dari pihak sekolah, karena ya mungkin juga bingung Ya, mau ngapain wajar lah, gitu ya, kan. ya. Dan habis itu baru gue langsung dibawa sama orang tua gue sendiri loh, sama dibawalah gue ke tempat kayak tukang pijit gitu segala macam. Itu kepala gue di sini udah merah katanya, dan gue nggak bisa bergerak sama sekali karena jadi kaku. Darahnya tuh karena turun, harusnya kan dilurusin gitu kalau misalnya kita jatuh. Tapi gue dianggapnya saat itu tuh, gue dianggapnya itu bisa-bisa gue dianggapnya itu bukan emang jatuh dari tangga, tapi kayak kesurupan nggak jelas gitu loh. Padahal tuh gue tuh jatuh dari tangga, jelas-jelas gue tuh diangkat sama kakak-kakak kelas, katanya sama teman-teman gue juga, diangkat, dibawa ke ruang guru, dan ya guru nganggapnya gue itu biasa aja. Makanya tuh untung gue nggak mati ya, Wak ya. Ini harus perhatiin ya sama guru-guru Itu ya. semua guru deh pokoknya. Ya, Sampai bokap gue ngamuk-ngamuk ketika ke sekolah, Ki, karena memang telat penanganan. Terus gue dibawa ke rumah sakit, kalau nggak salah waktu itu hampir sebulan tuh dirawat. Oh udah kayak gue dites segala macem deh, karena emang nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, nggak bisa ngeliat kanan kiri, udah kayak udah takut aja. Dan untungnya alhamdulillah masih. Dan iya alhamdulillah hidup jadi. sampai saat ini ya. Iya, dan Semoga panjang umur. Amin. Amin. Oke. terus setiap ngeliat tangga, lu tahu nggak? Kalau gue hari pertama masuk sekolah, gue ngeliat tangga, gue nggak bisa naik. Semua badan gue dingin, keringetan, kayak bener-bener menggigil gitu. Gue naik tuh tutup mata, diangkat sama guru sama teman-teman. Pas lah segitu. 4, ya nomor 4 ya. Ini nomor 4 ya. Kejadian unik yang nggak pernah lo lupain. Kejadian unik yang nggak pernah Paling gue unik ya? lupain. Kejadian unik. Dari hal apapun. Hal apapun mungkin. Oh, punya fans yang agak-agak. Oh iya. I know. Fans, ibaratnya bisa dikatakan fans sangat fanatik banget sama Iya. Vici ya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Yes. Nomor 5. Oke, alasan memilih berkarir di entertain. Alasan memilih berkarir di entertain adalah sebagai pembuktian untuk bokap gua. Karena biar semua orang itu tahu bahwa nih pencipta lagu dari nama besar bokap gue sendiri tuh juga bisa loh menghasilkan karya-karya terbaiknya lewat anaknya, lewat yang lainnya dan segala macam. Ibaratnya jadi kayak gue tuh pengen banget nunjukin ke orang tuh kalau ini loh sosok dari pencipta lagu yang sebenarnya itu seperti ini loh, yang orang bilang namanya besar bla 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 apalah itu segala macam. Ya gue pengen orang itu lihat, itu aja sih. Oke, nomor 6. Sip. Rambut panjang tapi bau atau rambut bondol kayak cowok? Rambut bondol kayak cowok. Lo percaya nggak rambut gue pernah kayak Ariel Noah? Demi apa? Demi Allah. Dan gue dari dulu Berapa? SD gue SD sampai SD kelas 6. Untung gue belum kenal lo ya. Iya. Nah, oke. Lo percaya nggak percaya ya? Gue nggak pernah rambut panjang. Serius, baru kali ini doang? Iya.
Enggak sih, dari Maksudnya, SMP ya, itu udah panjang. Baru-baru ya Dulu pas tuh sudah mulai SD. dewasa lah ya berarti. Dan yang motong rambut gue siapa coba? Siapa? Bokap gue. Ya Allah. Kayak Ariel Noah, fix. Nomor 7 Ya. ya, baju kebesaran Mm-mm. atau baju keberatan. Baju keberatan. Mm-mm. Karena gue suka baju gombrang. Oke. Gak apa-apa, Nomor 8. tambahin lagi. Cowok Gitu. gemuk atau cowok kurus? Cowok gemuk atau cowok kurus? Gue sebenarnya lebih suka cowok gemuk sih. Kenapa Berisi cowok gemuk? gitu. Oh, berisi lah. Ya, kayak teddy bear. Kalau gemuknya kayak gua, lebih dari gua misalnya. Selalu aja deh. Selalu aja. Maksimal gua ya. Iya. Oke. 9 pertanyaan nomor 9. Makeup yang wajib dipakai itu apa? Makeup yang wajib dipakai lipstick. Lipstick. Iya. Berarti aku karena kebutuhan Oke, konten. nomor 10. Apa sih, Ci? Yes. Cowok rambutnya panjang Hah? atau pendeknya kayak gua? Cowok rambut pendek. Pokoknya gue gak suka cowok gondrong. Oke. Agak kurang suka cowok gondrong. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yes. Jelek tapi kaya, ganteng tapi miskin. Ganteng tapi miskin. Ayo. Yang namanya rezeki itu bisa dicari. Tapi kalau udah keturunan jelek gitu kan. Ya maksudnya gue juga nggak suka cowok-cowok yang ganteng-ganteng banget. Enggak. Tidak tuh gitu. Tapi kalau ada pemilihannya seperti itu, aku lebih memilih ganteng tapi miskin. Ganteng tapi miskin. Nah, Oke, rezeki bisa karena dicari. rezeki bisa jadi bareng-bareng dari awal ya, dari Itu. nol. Nah, Ada lagi? pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Suka cowok yang brewokan atau biasa aja nggak brewok? Maksudnya yang kayak gua gini atau yang brewokan gitu? Gue suka cowok yang nggak berewokan. Gue ada kumis aja gue tuh risih. Desi ya? Jadi harus bersih. Aku harus cukur nggak nih? Nggak apa-apa, itu tipis Nggak apa? bagus. Oh, tipis, Itu oke. aman. Aman ya. Aku suka kok. Oke, itu aja sih. Segitu aja pertanyaannya dan tips dari gue yang cepet-cepet. Tadi balik ada yang panjang loh ya. Ada panjang Tapi jawabannya nggak ya. apa-apa lah. Bisa diatur itu, tenang Ya, aja. namanya juga Vici Ya, kan. Vici tuh kalau Iya. kalau bisa Vici nggak boleh, bukan Vici, berarti Vici lagi kesurupan kok kayak gitu. Iya, kalau gue jawabnya singkat tuh aneh. aneh, Nggak aneh. mungkin. Karena dari dulu tuh Vici bawel banget yang Emang gue kenal. iya. Bawel banget. Dulu gue Banget, suka. bawel Menurut banget. lo pas pertama kali ngeliat gue tuh gimana? Wah, ini cewek bawel banget sumpah. Tapi ilfil nggak? Enggak ilfil sih, cuman gue menambah sayang gitu. Enggak. It's time to stop! It's time to stop, okay? Oke, Vici ini ya, kan tadi kan gue udah nanya-nanya, udah cerita juga, lu nya juga banyak banget, udah lumayan sangat-sangat Ambil. banyak parah Vici. Sebelum kita mengakhiri video ini, Siap. ada pesan dan masukan untuk channel gua dan diri gua dan diri lo juga gitu. Oh, kayak harap wish. Ya gitu-gitu dah pokoknya Oke. dah. Coba Paul tolong dipersilakan. Oh, aku boleh Saya nih. persilakan. Nah. Oh, udah di prison ya? Udah. Oke, baik untuk teman-teman. Iyalah, promo banget ya. Oke, buat harapan mungkin ya untuk Faki juga channel YouTube-nya mudah-mudahan tambah sukses, tambah melejit, Amin, ya Allah. terus bisa terus berkarya. Amin. Makasih Terus Kakak Vici. itu bisa terus melahirkan karya-karya terbaiknya lewat konten-konten yang sangat Amin. apa ya? Sangat-sangat. Berkreasi, Ya, insya Allah. beredukasi. Insya Allah. Dan makanya jangan ambiar aja yang Enggak. diangkat kan. Enggak, emang. Itu kan buat gua tadi harapannya, Ya. buat channel gua. Nah, buat Vici sendiri apa harapannya ke depan? Nah, kalau untuk Vici sendiri tentunya banyak lah yang ingin dicapai. Masih terus belajar pastinya, berkarir juga, berkarya, Amin. tetap di host, tetap di Makin sukses. nyanyi, dan harapannya yaitu ingin sukses. Mudah-mudahan lagu juga yang Amin, baru amin. ini bisa nge-booming Amin. dan bisa membawa nama besar bokap jauh lebih besar lagi supaya Amin. orang tuh lebih mengenal ini pencipta lagu Amin. yang sangat luar biasa, dan yang paling penting ya itu bisa mengangkat derajat keluarga orang tua. Amin. Amin. Mau keluar mau rilis lagu kan, mau launching ntar ya Mau lagunya? launching ya, amin. Tunggu ya guys, di mana? Tunggu. Ditunggu di Instagram aku aja. Di Instagram Vici. Buat Nama teman-teman Instagramnya semua, apa? Nama Instagramnya Vici Mahar, R-nya 2. Oke, Vici Mahar R2. Ingat. Ya, ingat. Vici Pokoknya Mahar R2. di follow, jangan lupa juga dicek. Betul. Dan kamu juga, kalau aku mau kepoin kamu di mana sih? Aku aku di Instagram boleh, di mana aja boleh. Di mana aja Namanya boleh. Instagramnya Faki.21. Alamat rumah boleh nggak? Alamat rumah jangan ya. Jangan ya. Ntar pada ngirim Oke. ini proposal. Oh, ya. aduh. Bahaya. Bahaya, Ya kan? bahaya, Kalau saya ada bosku. uang sih nggak masalah. Kalau saya nggak ada uang saya bingung. Oh iya benar. Mana yang dipilih? Betul. Oh, Anda tampan ya. Nah, oke semuanya cukup sampai sini aja ngobrol saya kali ini bersama Vici Mardika dari apa sih lu penyanyi dangdut ya? Dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut artis Mereka- calon artis top terkenal masa depan. Amin ya Allah. Amin. Semoga ya, doain. Mudah-mudahan semoga. doain. Udah Jangan lupa di dengerin. subscribe, di like, and share, and comment video ini. Ya kan? Sebanyak-banyaknya ya.
Betul. Oke. Yeay. Fakih Coy pamit. Vici juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa undang aku lagi.